Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bapak Hendra yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Syahihati Aji dengan NIM 187251037 dan Javier Fabian Yowita dengan NIM 187251038. Jadi kami dari kelompok 19 dan setelah berdiskusi, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi sistem bisnis elektronik. Nah, kami mengambil satu keyword yaitu transaction processing systems. Nah, jadi judul dari artikel yang kami rangkum adalah Machine Learning Approaches for Enhancing Fraud Prevention in Financial Transaction. Oke, jadi pendekatan machine learning untuk meningkatkan pertahanan terhadap penipuan untuk transaksi keuangan. Nah, jadi kita kilas balik dulu. Kenapa dibutuhkan pendekatan dari machine learning? Nah, sebelumnya machine learning itu adalah salah satu dari AI atau artificial intelligence yang mampu untuk memproses data-data sehingga bisa membuat keputusan sendiri. Jadi kita sedang facing the problem nih, challenge-nya yaitu antara di sektor keuangan adalah peningkatan pesat dari fraud digital yang didorong oleh adopsi pembayaran online yang masif. Jadi sistem pertahanan tradisional itu masih bersifat statis atau rules based. Jadi ini tuh sistem ini tidak efektif karena hanya mengetahui pola-pola lama dan tidak bisa mengatasi pola-pola penipuan yang baru. Jadi gagal ketika mengatasi pola penipuan yang baru, yang terus berevolusi secara dinamis. Oke. Selanjutnya, solutionnya yaitu adaptive machine learning. Nah, jadi machine learning ini dapat memberikan kemampuan yang adaptif pada sistem untuk menganalisis data dalam volume yang besar, mengidentifikasi pola rumit, dan memprediksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, machine learning ini memungkinkan institusi finansial atau perusahaan keuangan untuk mengubah fokus dari sekedar menanggapi kerugian atau menanggapi fraud itu reaktif menjadi mencegah kerugian secara proaktif. Jadi dari reaktif menjadi proaktif. Nah, selanjutnya ada dua pendekatan umum. Yang pertama kita akan membahas tentang supervised learning, salah satu pendekatan dari machine learning sendiri. Jadi ini tuh cirinya itu knowing the enemy. Jadi supervised learning ini sudah mengetahui tentang pola-pola lama, lalu bisa mengambil keputusan untuk mengatasi pola tersebut. Jadi pendekatan ini menggunakan data historis yang berlabel. Jadi transaksi tersebut sudah dikonfirmasi apakah itu transaksi fraud atau penipuan atau merupakan transaksi yang aman atau transaksi yang legal. Dan teknik dari supervised learning ini ada tiga. Yang pertama ada logistic regression, yaitu teknik statistik yang bisa memprediksi dua kemungkinan, yaitu fraud atau tidak fraud, yang menghasilkan output berupa probabilitas. Misalnya, transaksi ini punya kemungkinan 85% fraud atau penipuan. Selanjutnya ada decision tree atau random forest. Nah, jadi decision tree ini membuat suatu pohon keputusan. Misal jika ada transaksi 50 juta, lalu kita harus keputusannya cek lokasi, lalu cek jam transaksi, seperti itu. Dan random forest ini gabungan dari banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan meningkatkan eh, keamanan dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya yang ketiga adalah neural networks, di mana model ini em, mengadaptasi dari cara kerja otak manusia dan lebih kuat untuk mendeteksi pola yang kompleks yang tidak mudah dilihat dengan mode sederhana. Dan ini tuh cocok untuk data berskala besar dengan pola raw yang rumit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsupervised learning, yaitu detecting the unknown. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang supervised learning yang fungsinya untuk
mengatasi pola-pola lama, lalu bisa mengambil keputusan untuk menghadapi pola penipuan tersebut, maka kita sekarang membahas tentang unsupervised learning yang mendeteksi pola-pola anomali. Pendekatan ini digunakan untuk mendeteksi jenis fraud baru atau zero day fraud atau data yang belum berlabel. Jadi belum tahu apakah dia fraud atau dia legal. Tekniknya itu ada clustering atau anomaly detection, di mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan signifikan dan dari perilaku transaksional normal pelanggan yang menandakan potensi aktivitas curang yang belum pernah terlihat. Jadi teknik ini mengelompokkan transaksi berdasarkan kesamaan pola. Jika ada transaksi yang tidak masuk ke kelompok manapun atau di outliernya, sistem bisa menandai sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah, itu saja. Lalu dilanjut oleh rekan saya, Javier. Baik, selanjutnya Deep Learning dan NLP, Handling Complexity. Untuk kasus fraud yang canggih, Deep Learning atau DL digunakan untuk menganalisis fitur data yang kompleks dan memiliki urutan waktu. Selain itu, Natural Language Processing (NLP) diterapkan untuk transaksi yang menyertakan teks, misalnya deskripsi, transaksi, komunikasi pelanggan. Model NLP membantu mendeteksi frasa, kata kunci, atau konteks bahasa yang mencurigakan sebagai indikator fraud. Selanjutnya, core benefit, real-time speed and accuracy. Manfaat paling mendesak dari mesin learning adalah kemampuan mendeteksi real-time. Algoritma dapat memproses dan menilai risiko transaksi dalam hitungan milidetik. Kemungkinan pemblokiran instan sebelum kecurigaan terjadi, hal ini juga meningkatkan akurasi deteksi secara keseluruhan, yang berarti pengurangan signifikan pada false positif, kesalahan blokir, dan peningkatan efisiensi profesional. Implementation Challenge, the black box. Implementasi mesin learning menghadapi beberapa tantangan serius. Ini termasuk memastikan kualitas dan privasi data yang digunakan untuk pelatihan. Tantangan terbesar seringkali adalah masalah interpretasi model atau efek kotak hitam, black box. Model deep learning yang sangat kompleks sering sulit menjelaskan mengapa suatu transaksi dicurigai, yang menjadi masalah dalam hal kepatuhan audit dan transparansi keputusan. Conclusion: Necessity of Hybrid Strategy. Kesimpulan jurnal menegaskan bahwa mesin learning adalah keharusan bukan pilihan untuk keamanan finansial modern. Institusi disarankan untuk mengadopsi strategi hybrid strategy, yaitu menggabungkan model supervised untuk fraud yang dikenal dan unsupervised untuk fraud yang tidak dikenal, guna membangun sistem pertahanan yang paling tangguh dan komprehensif. Oke, sekian dari kami untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata itu murni dari kami. Mohon diambil baiknya dan dibuang buruknya. Terima kasih telah menyaksikan.